Selamat pagi Pak. Kami dari PR7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai T010, yaitu tentang pointer to function. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan PR saya Tiara Sebarani dengan NIM 12S2037. Baiklah, di sini pertama teman saya akan membacakan readme-nya. Baiklah, pada tugas kali ini yaitu T010 dengan topik pointer to function. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah solusi mengenai mahasiswa dan asrama. Sebenarnya ini menurut kami tugas kali ini tugas kali ini itu tidak sesuai dengan tugas sebelumnya. Eh, yang tidak sesuainya itu pada bagian topik yang dibahas. Jadi kami harus diminta membuat fungsi lagi. Akan tetapi pada tugas sebelumnya yang kami kerjakan itu bagian mahasiswa dan course yang diambil serta mata kuliah dan SKS-SKS yang telah dijelaskan pada T09. Akan tetapi pada T10 ini kami diminta untuk menjelaskan mengenai asrama dan mahasiswanya. Menurut kami ini masih kurang sesuai, akan tetapi kami berusaha untuk mengerjakannya. Baiklah, pada tugas yang pertama bagian A itu kita diminta untuk menampilkan eh, nama-nama mahasiswa, kemudian NIM-nya, gendernya, serta asrama yang diminta. Asrama dengan nama-nama asramanya juga. Seperti Antioquia, Mamre, Kapernaum, Peniel, dan lain-lain. Di sini itu adalah tugas A dan B. Dapat kita lihat bahwa ketika dia ada perintah student print all detail, maka yang keluar itu harus NIM si mahasiswa, nama mahasiswanya, tahunnya, kemudian gendernya, dan nama asrama setiap mahasiswa. Jika belum diketahui nama asramanya, maka akan diganti dengan kata unassigned, belum belum mempunyai asrama seperti itu. Kemudian pada 1B kita diminta untuk memprint asrama dengan detail-detailnya. Ya, dengan hasil tersebut maka diperoleh outputnya itu NIM mahasiswa, nama mahasiswanya, tahun, gendernya, kemudian nama asrama yang ditempati sesuai dengan yang ditentukan. Bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan dalam satu asrama itu, maka akan ditampilkan 0. Begini contohnya, ini adalah untuk T10 bagian pertama A. Jika dimasukkan input berikut ini, maka output yang diharapkan adalah seperti berikut. Akan tapi untuk bagian yang kedua, eh, jika di jika input yang diminta adalah seperti ini, maka output yang akan diperoleh atau diharapkan adalah uh, seperti yang ini. Expected-nya seperti ini. Kemudian untuk T10 bagian yang kedua, kita diminta untuk menambahkan beberapa fitur dari T10 bagian yang pertama. Di bagian yang pertama tadi kan kita hanya yang bagian B hanya disuruh memprint asrama mana saja. Kemudian di di T1002 ini implementasi fungsi yang menerima sebuah parameter mahasiswa dan asrama dengan tujuan adalah sebagai berikut dengan menggunakan fungsi assign student yaitu student ID dan dorm name. Ini bisa dibilang kayak menempatkan mahasiswa itu di dalam asrama yang mana kayak gitu. Terus jika dimasukkan input yang ini,
maka diharapkan keluarannya itu adalah seperti ini. Misalnya seperti ini kan, di Antioquia itu ada lima orang, maka kapasitasnya itu ada kapasitas Antioquia itu ada 5 dengan asrama tersebut untuk male atau laki-laki dan yang menempati sudah ada 5 orang. Untuk yang Mamre kapasitas setiap asrama ada 5. Kemudian karena dari data yang dimasukkan belum ada Mamre, maka dia tidak akan menampilkan angka, melainkan hanya 0 saja yang ditampilkan karena belum ada mahasiswa yang menempati asrama tersebut. Misalnya Peniel. Peniel di sini ada 2 mahasiswi. Ada 2 mahasiswi, yaitu dengan kapasitas asrama itu 5, tapi yang berisi masih 2 orang. Kemudian begitu juga untuk asrama-asrama yang lainnya. Kemudian untuk T10 bagian yang ketiga, kita itu diminta untuk membuat kayak memindahkan mahasiswa itu kalau misalnya dia udah ingin dipindahkan atau udah pernah ditempatkan di sini. Ada juga mahasiswa yang belum pernah bahkan ditempatkan dipindah asrama. Dia hanya bertempat pada asrama tersebut. Jadi yang diminta adalah sebagai berikut inputnya dan output yang diharapkan adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan beralih ke fungsi-fungsi yang akan digunakan, yaitu akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang fungsi di bagian lab, yaitu di dorm.c. Yang pertama kan kita sudah tahu bahwa itu adalah library-nya yang include dorm.h, include studio.h, dan include string.h. Oke, kita next ke line kelima, yaitu tersedia fungsi create dorm kan, fungsi struct dorm.t create dorm. Nah, fungsi create dorm ini memiliki parameter bisa kita lihat yaitu berupa pointer ke string name, variabel uncensored capacity, dan variabel enumerate T gender. Nah, fungsi tersebut berfungsi untuk membuat sebuah objek dari struktur sidom T dan mengisinya dengan data yang diberikan oleh parameter. Nah, objek sidom T yang telah dibuat itu akan dikembalikan oleh fungsi-fungsi yang tadi itu. Kemudian fungsi print. Fungsi print dorm detail itu memiliki parameter bisa kita lihat yaitu berupa pointer ke struktur dorm T dorm dan integer count. Fungsi-fungsi tersebut bertugas untuk mencetak detail asrama atau dorm yang telah didefinisikan di dalam objek, yaitu yang name, kapasitas, gender, terus jumlah penghuni atau capacity. Jumlah penghuni tadi apa? Resident. Kemudian fungsi itu juga akan mencetak informasi asrama dengan memisahkan setiap nilai-nilai dengan karakter apa sih five line. Kemudian mencetak baris baru atau new line setelah informasi dari setiap asrama selesai dicetak. Yang kemudian ada si fungsi void print DOM. Fungsi ini memiliki parameter yang sama dengan print DOM detail, yaitu pointer ke struktur DOM T dan integer count. Fungsi-fungsi ini memiliki fungsi yang sama dengan print DOM detail, tetapi hanya mencetak si nama, kapasitas, si jenis kelamin, dan jumlah penghuni dari setiap asrama tanpa memisahkan setiap nilai. Kemudian secara keseluruhan program tersebut akan membentuk dan mengelola data dari si struktur DROM-T dengan menggunakan fungsi create_DROM. Kemudian akan mencetak data yang terkait dengan asrama dengan menggunakan fungsi print_DROM detail atau print_DOM. Kemudian kita beralih ke student.c. Tentang library-nya sama seperti yang tadi. Kita beralih ke fungsi itu. Share screen dulu kan. Nah, baiklah, saya lanjutkan. Kita beralih ke fungsinya. Di sini pertama ada fungsi struct student, create student. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat data mahasiswa
untuk membuat data mahasiswa baru dengan memasukkan informasi ID, nama, tahun angkatan, dan jenis kelamin. Fungsi ini akan mengembalikan data mahasiswa baru yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya ada fungsi void print student. Di sini fungsinya digunakan untuk mencetak daftar mahasiswa berdasarkan gender yang tadi itu male atau female dengan format ID, nama, dan tahun angkatan. Dan fungsi ini juga akan menerima sebuah array of struct studenti atau daftar mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang ingin kita cetak. Yang selanjutnya itu di line ke-27 ada fungsi void print student detail. Fungsi ini digunakan untuk mencetak detail mahasiswa beserta asrama yang akan dihuni. Jika mahasiswa belum di-assign ke asrama manapun, maka akan dicetak unsigned. Fungsi ini akan menerima sebuah array of struct student dan jumlah mahasiswa yang akan dicetak. Kemudian ada fungsi void assign student. Fungsi ini dapat digunakan untuk men-assign mahasiswa ke asrama tertentu, namun itu ditentukan berdasarkan CID mahasiswa dan nama asramanya. Fungsi itu juga akan mengecek apakah jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin asrama tersebut dan apakah kapasitas asrama masih mencukupi. Jika syaratnya terpenuhi, maka si mahasiswa akan di-assign ke asrama tersebut. Yang terakhir, ada fungsi void move student. Nah, fungsi ini kita pakai untuk memindahkan mahasiswa dari asrama lama ke asrama yang baru. Fungsi-fungsi tersebut akan mengecek apakah si gender mahasiswa sesuai dengan gender asrama baru tersebut dan apakah kapasitas asrama masih mencukupi atau tidak. Kalau misalnya syaratnya terpenuhi, maka mahasiswa akan dipindahkan ke asrama baru dan dihapus dari asrama yang lain tadi. Fungsi ini juga memerlukan parameter old dorm yang merepresentasikan asrama lama dari mahasiswa. Saya rasa untuk penjelasannya itu sudah jelas dan akan kita lanjut ke T10 bagian yang pertama akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, sekarang kita sampai juga kepada inti dari solusi yang dibangun. Akan tetapi di sini kami akan membantu penjelasan dari internet yang kami cari mengenai beberapa fungsi yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan seperti biasa untuk setiap headernya itu sudah dibuat terlebih dahulu agar fungsi-fungsi yang lain itu bisa digunakan. Terus kalau misalnya di sini kan ada kita panggil si stdio.h. Stdio.h ini kan fungsi itu kayak scanf, get char, fgets kayak itu. Kalau misalnya si string ini kan fungsi-fungsi itu strcmp, str atau fungsi-fungsi yang lain. Di sini kami mendeklarasikan beberapa variabel dengan panjang array tertentu. Kemudian kami juga di sini menggunakan menggunakan struct dorm dan struct student dengan menjalankan itu secara dinamis. Fungsi yang kami gunakan itu adalah malloc atau memory allocation dengan elemennya itu 100. Kemudian kami juga di sini menggunakan fflus stdin yang dimana fflus stdin adalah sebuah perintah untuk membersihkan buffer yang ada pada programnya. Namun penggunaan fflus ini pada standar input bukanlah perilaku yang dihitung oleh standar bahasa C, sehingga tidak dapat diandalkan atau dapat menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari penggunaan ini. Akan tetapi kami mencoba menggunakan ini agar program kami itu tampak berbeda dengan program teman-teman yang lain. Kemudian ini konsepnya sama seperti T09 yang lalu, di mana jika dalam input itu terdapat pagar, itu akan ditokenize atau dipotong dan diubah menjadi pipeline nantinya pada printf-nya. Kemudian jika menemukan triple dash pada input yang diberikan, maka program itu akan berhenti. Dan itu ditandai dengan kata break di sini.
Akan tetapi jika tidak ditemukan ini maka akan berlanjut ke else if dengan perbandingan-perbandingan atau compare seperti berikut. Jika ditemukan perintah student print all, maka eh, nama-nama mahasiswa yang telah yang dimasukkan tadi pada input akan di print menggunakan print student. Jika dia membutuhkan data-data asrama, maka dia akan menggunakan print student detail, di mana jika ditemukan perintah student print all detail dalam input yang diberikan, maka dia akan memprint fungsi atau program yang telah di print fungsi dari si print student detail dengan parameter berikut. Kemudian kami memecah-mecah atau mentokenize si pagarnya itu agar tidak terdapat pagar pada output yang dikeluarkan. Itu setiap akhir dari data yang dimasukkan akan akan terdapat pagar. Jadi kami mentokenize itu mulai dari si ID, kemudian si student nama mahasiswanya, tahunnya, kemudian dia gendernya yaitu dia itu perempuan atau laki-laki. Jika karena gender itu terdapat pada fungsi create student, jadi cukup dipanggil saja fungsi create student dengan enumerasi gender male. Ini. Kemudian konsepnya sama juga pada dorm print all atau dorm print all detail, tetapi ini hanya dipakai untuk bagian asrama. Kemudian fungsi free di sini menggunakan diperlukan untuk karena kita kan tadi menggunakan malo kan. Jadi kalau yang kami cari fungsi free student atau free dorms ini digunakan untuk membebaskan si student atau si dorm yang digunakan. Tadi kan di sini kan menggunakan get char. Jadi get char itu merupakan sebuah fungsi untuk meminta inputan pada bahasa C. Fungsi-fungsi yang lain itu ada misalnya kayak scanf atau fgets. Tapi itu memiliki beberapa perbedaan. Kalau misalnya si get char itu digunakan untuk membaca input atau karakter yang fungsi ini membaca karakter berikut dari input buffer tanpa menganggap spasi atau karakter newline sebagai akhir dari inputnya. Akan tapi kalau misalnya si scanf itu harus dibuat kayak format-format tertentu menggunakan alamat atau dan n misalnya atau dan dan dari si C atau si input yang kita masukkan. Kemudian kalau untuk si uh, fgets itu lebih mirip dengan getchar penggunaannya. Akan tetapi ini biasanya masih uh, kayak gimana ya bilangnya? Kalau misalnya ini dibacanya lagi nanti new line-nya itu, jadi mau kadang kita harus menambahkan fungsi lain untuk memotong si new line atau si backslash R-nya. Kemudian begitulah untuk yang T10 bagian yang pertama, kita ke bagian yang kedua. Oh, sebelumnya akan tetapi pada T10 bagian A itu kami sudah benar mengeluarkan outputnya. Akan tetapi pada bagian yang kedua kami masih kurang, di mana pada program kami pada bagian B-nya itu ada muncul nolnya ini. Kami masih kurang mengerti kenapa ini ada muncul. Tetapi di untuk T02 dan T10 bagian 2 dan bagian 3 ini dibutuhkan dibuat di ritmenya tadi. Jadi eh, program ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya jika kita masukkan inputnya. Kita CMD dulu. T01. Oke, terus masukkan sih. Hmm.
Udah muncul. Tidak ada error. Triple dash. Kemudian kita beralih pada T1002. Pada T1002 ini eh, konsepnya itu hampir sama sama yang T10 bagian pertama. Cuman yang ditambahkan itu hanya bagian si assign student, di mana assign student ini digunakan untuk memasukkan si mahasiswa ke setiap asrama. Kemudian itu didata menjadi residendum. Fungsi-fungsi yang digunakan itu menggunakan strtalk atau strcpy, di mana data itu kan yang dimasukkan tadi kan yang diperlukan itu hanya si ID mahasiswa sama nama asramanya. Jadi yang di tokenize itu hanya dua untuk pagarnya. Kemudian kita declare lagi di sini variabel loopingan index D dan index student atau dorm, index student atau index X dan index dorm atau index D. Di sini kami membuatnya seperti T09 yang lalu, dan kami memanggil fungsi assign student yang telah kami buat pada student.c. Perbedaannya hanya itu saja pada bagian dari T01 ke T10 bagian pertama dan T10 bagian yang kedua. Untuk bagian yang ketiganya, disinilah baru digunakan si move student yang dibuat itu. Move student ini kan tadi dibilang untuk memindahkan mahasiswa itu udah pernah atau enggak ke dalam satu asrama. Tapi kalau jika dia tidak berpindah, maka angkanya akan tetap, dan jika dia berpindah, maka angkanya harus disesuaikan dengan berapa mahasiswa yang pindah ke dalam satu asrama. Misalnya seperti ini. Move student juga yang dibutuhkan kan hanya si mahasiswa nama sama nama asramanya. Jadi tokennya cuma dua. Kemudian loopingannya itu masih sama loopingan si assign student, dan si student untuk si pemanggilan fungsi move-nya itu kita tinggal memanggilnya dengan parameter yang tersedia, yaitu si student dengan indeks S dan dorm dengan indeks D dan dorm dengan indeks W, di mana kami menggunakan seperti ini karena dalam move student itu terdapat string pointer, makanya butuh alamat. Kemudian jika sesuai, maka dia akan di stopkan dengan fungsi break. Ini akan berjalan terus karena kami menggunakan fungsi do while, dan kami buat satu karena jika programnya atau inputnya benar, maka dia akan terus berjalan hingga mencapai triple dash, sehingga program itu akan berhenti dan tidak mengalami infinity loop. Kemudian di sini sama seperti T10 bagian pertama, fungsi free dan dorm student itu untuk membebaskan si student sama si dorm dari program-programnya. Kita akan mencobanya untuk melihat input dan output yang dikeluarkan. Tiga, dua. Nah, kita buat dua. Kita bukannya, kan tadi yang dua belum ada. Dari yang telah kami kerjakan ini, kami memperoleh nilainya itu sebesar 80. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian yang salah itu bagian yang
T01 bagian B, di mana seharusnya tidak muncul 0 pada asrama penjelasan asrama yang pertama. Tetapi ya kami muncul dan kami sudah berusaha mengurang untuk menghilangkannya, kan tapi belum bisa sesuai waktu yang diberikan. Dengan begitu, saya rasa presentasi kali ini sudah cukup. Bila ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari PR07 ingin melanjutkan hasil presentasi dari dari PR kami mengenai solusi T10. Di sini yang kami tambahi adalah yang kami perbaiki adalah bagian print dorm-nya, di mana sebelumnya kami menambahkan specifier untuk yang bagian integer itu persen %D. Akan tetapi pada solusi kali ini di print dorm itu tidak dibutuhkan. Hal itulah yang menyebabkan masalah yang kami hadapi tadi masih belum tersolve. Akan tapi karena Bapak masih memberikan extend waktu, sehingga kami dapat menemukan apa yang salah dalam program kami. Yaitu untuk membuktikannya, kami telah memperoleh nilai yang cukup memuaskan, nilai yang memuaskan pada praktikum kali ini. Kami memperoleh nilai 100/100, yang dimana tadi kami masih memperoleh nilai itu 80/100. Karena yang salahnya itu sudah kami temukan di sini, maka dari itu kami telah menyelesaikan praktikum T10 bagian pertama, kedua, dan ketiga. Uh, Demikianlah lanjutan presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.